Selamat pagi anak-anak Ibu semuanya. Bertemu lagi dengan Ibu Nilam Julia Astuti. Pada kali ini, kesempatan sekarang ini, Ibu akan membawakan pelajaran ekonomi bisnis. Adapun kompetensi dasarnya untuk KD 3-nya mengevaluasi masalah-masalah ekonomi. Untuk KD 4-nya sikapnya menyajikan solusi terhadap masalah ekonomi di lingkungannya. Nah, baiklah, akan Ibu jelaskan mengenai masalah ekonomi klasik. Inti masalah ekonomi klasik adalah kesenjangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dihadapkan dengan alat pemuas yang terbatas. Dimaksudkan di sini, kebutuhan manusia yang tidak terbatas adalah orang-orang atau manusia yang menginginkan lebih dari kemampuan dia. Nah, itu kita contohkan. Jadi, jika seseorang dapat mencukupi semua kebutuhannya, maka orang tersebut telah mencapai kemakmuran. Kemakmuran merupakan keseimbangan antara jumlah kebutuhan dengan alat pemuas kebutuhan. Nah, berarti dia seimbang artinya di sini. Jika seseorang sudah dikatakan dia makmur, artinya apa? Semua kebutuhannya sudah tercukupi. Nah, jadi kemakmuran tadi itu dia harus seimbang antara kebutuhan dengan alat pemuas kebutuhan. Alat pemuas kebutuhan di sini apa contohnya? Barang dan jasa. Nah, jika seseorang sudah dikatakan dia sebagai makmur, artinya kebutuhan dia yang diinginkan dia itu sudah terpenuhi dengan adanya barang dan jasa tersebut. Berikut ini ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi jumlah kebutuhan dan manusia, yaitu ada dua, faktor ekstern dan faktor intern. Yang pertama nih, faktor intern yang timbul dari manusia itu sendiri, antara lain yang pertama profesi atau pekerjaan, yang kedua jenis kelamin, yang ketiga usia, yang keempat tingkat pendidikan, dan yang kelima perasaan tidak puas. Kemudian ada faktor ekstern. Faktor ekstern ini yang timbul dari luar diri manusia. Misalnya yang pertama, keadaan alam, keagama, adat istiadat, lingkungan, tempat tinggal, perkembangan zaman dan teknologi. Itu tadi dia faktor intern dan ekstern. Kebutuhan manusia digolongkan menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama menurut tingkat kepentingan atau intensitasnya, terdiri dari 3 kebutuhan. Yang pertama kebutuhan primer, yang kedua kebutuhan sekunder, yang ketiga kebutuhan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan manusia yang mutlak harus dipenuhi untuk menjaga kelangsungan hidup. Misalnya kebutuhan terhadap minuman dan perumahan. Yang primer, kebutuhan primer ini artinya dia yang pokok. Apa? Kita manusia membutuhkan kebutuhan primer. Contohnya apa? Yaitu makan dan minum, tempat tinggal, pakaian. Nah, itu yang dikatakan sebagai kebutuhan primer. Kemudian ada yang kedua tadi namanya kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder ini sama dengan pelengkap, adalah kebutuhan yang dipenuhi untuk melengkapi kebutuhan primer. Nah, kalau tadi dia kebutuhan primer itu yang paling pertama dan itu paling pokok. Nah, kalau yang sekunder ini pelengkap melengkapi kebutuhan primer. Apa saja contohnya di sini? Alat-alat rumah tangga, kemudian kendaraan, kemudian alat komunikasi. Nah, itu melengkapi dia daripada yang
primer. Yang ketiga, dia ada kebutuhan tersier, adalah kebutuhan tambahan yang berupa barang-barang mewah. Nah, kalau dia tersier sudah terpenuhi dia yang primer, sudah dipenuhi dia yang sekunder, baru bisa kita laksanakan yang ketiga, yaitu tersier. Artinya apa? Tersier ini dia melengkapi yang primer, dia yang melengkapi sekunder. Baru bisa kita ikuti yang kebutuhan tersier. Ingat ya anak-anak, jangan tersier dulu baru pokoknya ya. Nah, apa aja contoh tersier? Yaitu perhiasan, mobil mewah, villa, itu dia termasuk daripada kebutuhan tersier. Yang kedua, menurut waktunya. Menurut waktunya, kebutuhan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kebutuhan sekarang dan yang kedua kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan sekarang itu adalah kebutuhan manusia yang harus segera dipenuhi saat itu juga. Misalnya seseorang yang lapar. Nah, kalau ibu contohkan nih kalian, kalau kalian lapar, laparnya sekarang apa makannya besok? Enggak kan? Nah, itu tadi sama dengan kebutuhan sekarang yang termasuk ke dalam kebutuhan primer. Kemudian yang kedua, kebutuhan yang akan datang, yaitu kebutuhan yang dipenuhi untuk keperluan masa yang akan datang. Contohnya apa? Menabung. Menabung adalah salah satu contoh di masa yang akan datang. Kalau anak-anak ibu semuanya mulai dari sekarang kalian menabung, nah di masa yang akan datang kalau kalian ingin kuliah, kalian mempunyai tabungan sendiri. Jadi tidak begitu menyusahkan orang tua. Artinya apa? Artinya apa? Sudah memiliki simpanan sendiri. Nah, untuk pembahasan masalah ekonomi klasik sampai di sini dulu. Di video berikutnya akan Ibu jelaskan materi selanjutnya. Jangan lupa untuk anak-anak Ibu, jangan lupa di like, di komen. Di komen artinya kalian bisa menanyakan pertanyaan yang kalian inginkan. Kemudian jangan lupa di subscribe. Terima kasih dan selamat pagi.